Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik, puji Tuhan. Semuanya baik ya bu ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Desa Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu karena sudah menyempatkan dirinya datang ke balai desa ini untuk mendengarkan materi tentang penyuluhan imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, ibu-ibu, apakah sudah ada yang kenal dengan saya? Belum. Oke, baik. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayu BAR, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan, Prodi D4. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi penyuluhan imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, materi ini saya tekankan pada wanita usia subur. Nah, pada usia ibu-ibu sekarang ya. Nah, tujuan dari materi yang saya sampaikan ini yaitu untuk seluruh ibu-ibu wanita usia subur di desa Peniung ini agar bisa mendapatkan imunisasi TT secara lengkap. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materinya. Materi kita yaitu imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu imunisasi TT, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang imunisasi TT. Imunisasi TT ini atau kepanjangan dari tetanus toxoid. Nah, imunisasi tetanus toxoid ini adalah proses yang membangun kekebalan sebagai cara pencegahan terhadap infeksi tetanus. Nah, ibu-ibu sudah tahu kan bagaimana penyakit tetanus itu. Jadi, imunisasi TT ini yaitu ditekankan agar kita tidak terkena dari penyakit tetanus toxoid ini. Nah, dengan melakukan vaksin imunisasi tetanus toxoid ini diharapkan kita atau ibu-ibu wanita usia subur di sini bisa mencegah dari penyakit tetanus toxoid ini. Oke, selanjutnya yaitu vaksin tetanus, yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan. Jadi vaksin tetanus toxoid itu yaitu vaksin atau kuman yang sudah dilemahkan dan dimurnikan. Jadi itu nanti disuntik ke dalam tubuh kita, yaitu untuk membantu atau menjaga kekebalan tubuh kita. Oke, imunisasi selama kehamilan sangat penting. Jadi, imunisasi yang diberikan adalah TT pertama. Nah, jika imunisasi TT pada ibu hamil harus terlebih dahulu ditentukan status kekebalan atau imunisasinya. Nah, jadi bumi yang belum pernah sama sekali mendapatkan suntikan tetanus toxoid. Jadi pada saat dia masih balita, biasa kan ibu-ibu mendapatkan suntikan DPT sebanyak 3 kali. Nah, jadi jika ibu-ibu tidak mendapatkan tetanus toxoid, jadi status ibu T0. Nah, pada saat itu ibu diharapkan mendapatkan imunisasi TT. Nah, TT, jika ibu mendapatkan imunisasi TT pertama, maka status ibu jadi T1. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana jarak antara suntikan TT1, TT2, dan TT3 ya ibu-ibu ya. Bagaimana ibu, apakah sudah mengerti dari penjelasan saya ini? Ya, baik ibu. Selanjutnya ibu ya, saya akan jelaskan tentang T2. Nah, ibu yang mendapatkan T2 ini biasa jaraknya 4 minggu setelah ibu mendapatkan suntikan TT1. Nah, pada masa ibu balitanya itu ibu telah mendapatkan imunisasi DPT3A. Jadi seandainya pada masa balita ibu sudah mendapatkan DPT dari bidan, biasakan anak-anak sekarang kan atau baby sekarang mendapatkan suntikan DPT sebanyak 3 kali. Nah, jadi seandainya pada saat balita ibu mendapatkan imunisasi sebanyak 3 kali, jadi status ibu sekarang T2 ya ibu ya. Nah,
selanjutnya yaitu ke T3. Bila ibu mendapatkan dosis T3, jadi seandainya ibu sudah mendapatkan suntikan T3 berarti tersebut T3. Sama sepertinya jika ibu mendapatkan suntikan ke T4, maka status ibu T4. Dan jika ibu mendapatkan suntikan T5, maka status ibu T5. Oke. Selama kehamilan, ibu hamil yang statusnya T0, maka hendaknya mendapatkan minimal 2 dosis, jadi T1 dan T2. Jadi itu diharuskan kepada ibu hamil yang statusnya tidak pernah sama sekali disuntikan TT, maka pada masa kehamilannya nanti, jadi pada masa kehamilan ibu nanti, jika ibu belum sama sekali mendapatkan suntikan, maka ibu harus mendapatkan suntikan 2 kali, yaitu status ibu menjadi T2. Nah, selanjutnya jika ibu ingin mendapatkan suntikan T3 dari T2 tadi, jadi jaraknya harus 6 bulan. Berarti setelah ibu mendapatkan suntikan TT kedua, jadi ibu harus tunggu selama 6 bulan lagi biar ibu mendapatkan suntikan ke T3. Nah, oke. Jadi bagi ibu hamil dengan status T2, maka bisa diberikan 1 kali suntikan bila jarak suntikan sebelumnya lebih dari 6 bulan. Jadi seandainya ibu dengan T2, maka bisa diberikan 1 kali lagi suntikan, tapi jaraknya 6 bulan. Ya ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu bila statusnya T3, maka suntikan selama hamil cukup sekali dengan jarak minimal 1 tahun. Jadi seandainya ibu TT-nya sudah T3, jadi ibu mendapatkan 1 sekali lagi suntikan dengan jarak maksimalnya itu 1 tahun. Oke. Selanjutnya ibu hamil dengan status T4 pun dapat diberikan sekali suntikan. Nah, jika ibu sudah statusnya T4, maka ibu juga bisa mendapatkan 1 kali suntikan lagi. Itu juga dengan T5. T5 ini ibu bisa mendapatkan suntikan dengan jarak 1 tahun lagi. Ya ibu ya. Jadi setelah ibu seandainya seperti ini bu, ibu belum sama ibu pada saat ini belum sama sekali mendapatkan suntikan. Jadi pada masa kehamilan nanti ibu harus mendapatkan suntikan. Suntikan itu pada masa kehamilan diberikan 2 kali. Jadi ibu mendapatkan 1 suntikan TT1. Setelah itu ibu menunggu lagi selama 4 minggu atau 1 bulan setelah mendapatkan TT2. Nah, setelah ibu mendapatkan TT2, ibu juga bisa mendapatkan suntikan lagi, tapi ibu harus menunggu selama 6 bulan. Setelah itu, kalau ibu ingin mendapatkan lagi suntikan, jadi pada TT3 nanti ibu bisa mendapatkan TT keempat. Ibu harus menunggu selama 1 tahun. Begitu juga dengan yang TT5, ibu bisa mendapatkan, tapi ibu menunggu selama 1 tahun lagi. Nah, pasti ibu-ibu bertanyakan bagaimana sih jadwal dari pemberian imunisasi TT itu? Nah, imunisasi TT itu jadwalnya pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, TO. Jika seandainya ibu belum sama sekali mendapatkan suntikan imunisasi TT atau T0, maka ibu bisa mendapatkan suntikan TT1 pertama. Nah, persentase perlindungan dari penyakit tetanus toksoid ini 80%. Jadi, jika ibu mendapatkan suntikan pertama tetanus toksoid ini, maka kekebalan tubuh ibu menjaga dari penyakit tetanus toksoid ini 80%. Nah, selanjutnya ibu tunggu 4 minggu atau 1 bulan untuk mendapatkan suntikan TT2. Nah, perlindungannya ini selama 3 tahun. Jadi, jika ibu sudah mendapatkan suntikan TT kedua, jadi perlindungan kekebalan tubuh ibu terhadap penyakit tetanus toksoid ini yaitu 3 tahun. Nah, selanjutnya setelah 4 minggu ibu mendapatkan suntikan T2, ibu tunggu selama 6 bulan lagi untuk mendapatkan suntikan T3. Nah, setelah ibu mendapatkan suntikan T3 6 bulan, maka perlindungannya nanti 5 tahun, bertambah lagi 5 tahun. Perlindungan untuk persentase dari penyakit tetanus toksoid ini yaitu 99%. Oke, selanjutnya
ibu untuk mendapatkan T4 suntikan tetanus dosis keempat kali, ibu harus menunggu 1 tahun lagi. Jadi setelah 6 bulan, ibu kan sudah mendapatkan T3. Jadi ibu harus menunggu 1 tahun lagi untuk mendapatkan TT keempat. Perlindungannya 10 tahun. Nah, ini persentasenya juga 99% untuk melindungi penyakit dari tetanus toxoid ini. Nah, selanjutnya T5. T5 ini jika ibu mendapatkannya harus 1 tahun lagi ibu menunggu setelah ibu mendapatkan T keempat. Perlindungannya seumur hidup dari penyakit tetanus toxoid ini. Nah, artinya wanita tersebut melahirkan, maka bayi yang dilahirkan akan terlindung dari tetanus neonatal. Jadi seandainya gini ibu, jadi pada saat ibu hamil nanti, jika ibu sudah lengkap mendapatkan imunisasi TT, jadi bayinya nanti yang akan dilahirkan akan terbebas dari penyakit tetanus neonatorum. Nah, penyakit ini seperti seandainya pada saat proses persalinan gunting untuk memotong tali pusat berkarat. Nah, jadi biasa kan dari karat-karatnya itu bisa menyebabkan penyakit tetanus toxoid ini. Tetapi seandainya ibu mendapatkan suntikan lengkap atau suntikan untuk menjaga kekebalan tubuhnya baik, maka puji Tuhan dedek bayinya tidak akan mendapatkan penyakit ini. Harus ibu ya. Jadi saya harapkan pada ibu-ibu yang usia subur yang akan pastinya ibu ya, di sini kan calon ibu semuanya kan? Ya. Nah, jadi diharapkan ibu-ibu harus mendapatkan suntikan TT ibu ya. Nah, oke. Nah, ini manfaat dari imunisasi TT. Tentunya manfaat dari imunisasi TT ini untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu setelah melahirkan dan mencegah penyakit tetanus neonatorum atau penyakit tetanus pada bayinya yang dilahirkan. Oke, baik ibu, sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini. Jadi di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Oke, baik ibu, apakah dari pemaparan materi saya ini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan ibu angkat tangannya. Iya, saya mau bertanya, Bu. Oke, baik, siapa namanya ibu? Ibu Ara. Oh iya, baik ibu, silakan bu. Iya, saya mau bertanya, apakah wanita subur harus mendapatkan imunisasi TT? Oke, bagus ibu pertanyaannya. Pertanyaan itu memang harus mengapa harus ibu wanita subur mendapatkan imunisasi TT ini? Kenapa? Karena wanita subur belum mencapaikan T5 diharapkan mendapatkan dosis TT hingga tercapainya status T5. Nah, mengapa harus ibu mendapatkan? Karena itu akan mempersiapkan pada masa kehamilan ibu nanti. Jadi saat ibu nanti sudah menikah dan menyiapkan proses kehamilan nanti, jadi seandainya ibu sudah mendapatkan suntikan TT yang lengkap, jadi itu akan membantu mencegah ibu dari penyakit tetanus toxoid dan juga mencegah dari bayinya yang dikandung ibu dari tetanus neonatorum pada saat proses persalinan. Penting sekali ya ibu ya wanita usia subur mendapatkan tetanus toxoid ini karena itu sangat membantu ibu dan bayinya kelak agar tidak terkena penyakit tetanus toxoid ini. Penyakit tetanus toxoid ini sangat seram ibu ya, jadi diharapkan ibu-ibu di sini, ibu-ibu desa pendiam wanita usia subur ini harus mendapatkan ibu-ibu ya, mendapatkan imunisasi TT ini ya ibu ya. Oke, bagaimana ibu Ara? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, sudah ya. Terima kasih ibu ya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, baik. Terima kasih ibu. Oke, baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang banyak untuk ibu-ibu Desa Penyung ini sudah datang, sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi ibu-ibu dalam mempersiapkan proses kehamilannya nanti. Ya ibu-ibu ya, semoga saya selalu panjang umur dan ingat ibu,